Kenapa sih harus bayar cukai? Yang ilegal kita legalkan saja semua. Nggak ada orang meninggal karena merokok. Bagaimana kita bisa meraih Indonesia Emas 2045 kalau generasi muda tidak sehat gara-gara pernyataan sesat? Tarif cukai ini berfungsi sebagai pintu penghalang masuknya generasi muda ke dalam lingkaran kecanduan rokok. 20-30 tahun ke depan, kita bisa menyelamatkan mereka dari resiko terkena penyakit kanker, jantung, dan lain-lain. Dan ini adalah investasi yang luar biasa untuk masa depan. Super sekali bukan? Saya Mario Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Mono Podcast Hitam Putih Cuan Negeri. Hitam putih cuan negeri. Hitam putih cuan negeri. Di balik angka ada makna. Hitam putih pilihan Anda. Ada gelap, ada terang. Ada hitam, ada putih. Bersama saya Pak Jenggot kreator amatir. Mari jadi pribadi yang bijak dalam berpikir. Sepanjang tahun 2024, Bea Cukai telah mengamankan 752 juta batang rokok ilegal. Ini dari 20.000 kali penindakan, yang potensi kerugian negaranya mencapai 97,81 triliun. Artinya, ini 45% dari realisasi pendapatan cukai yang sebesar 216 triliun rupiah. Luar biasa. Artinya apa? Pemerintah kehilangan hampir separuh potensi pendapatan cukai di tahun 2024 karena peredaran rokok ilegal. Bagi kamu yang belum tahu apa itu rokok ilegal, begini ceritanya. Rokok ilegal itu rokok yang tidak bayar cukai sesuai aturan yang berlaku. Jadi begini, sebatang rokok yang selesai dibuat oleh pabrik atau seseorang, dia otomatis terhutang pajak yang namanya cukai. Kalau hutang harus bayar kan, harus dilunasi kan. Nah, pelunasannya bagaimana? Pelunasannya itu dengan cara rokok itu dimasukkan ke bungkusnya, kemudian bungkusnya itu dilekati pita cukai. Pita cukainya dari mana? Pita cukainya dari bea cukai yang dicetak oleh perum peruri. Lalu bagaimana cara mendapatkan pita cukai di bea cukai? Dia harus menjadi perusahaan yang resmi, mempunyai nomor pokok pengusaha barang kena cukai, NPPBKC. Ketika ada rokok dimasukkan ke bungkus, kemudian itu beredar di pasaran tanpa ada pita cukainya, itulah rokok ilegal. Lalu ada yang bertanya, kenapa sih harus bayar cukai? Kenapa saya bikin rokok terus dipungut cukainya? Nah, pertanyaan yang bagus banget. Kita punya undang-undang cukai, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Disebutkan di pasal 1, cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Jadi, jika ada barang yang menurut pemerintah konsumsi masyarakat terhadap barang itu perlu dikendalikan, karakteristik itu terpenuhi. Karakteristik kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya atau jika dikonsumsi dapat menimbulkan dampak negatif. Dan yang keempat, pemakaiannya perlu dikenai pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Pertanyaannya tadi, kok rokok harus dipungut cukai sih? Kira-kira terjawab nggak? Kira-kira rokok pantas nggak dikenai pungutan yang namanya cukai? Berdasarkan karakteristik tadi, dapat menimbulkan dampak negatif dan konsumsinya perlu dikendalikan. Silakan berpikir, apakah rokok itu punya dampak negatif sehingga konsumsinya perlu dikendalikan atau tidak? Kalau ibu-ibu pasti setuju. Kalau bapak-bapak pasti ada yang pro, ada yang kontra. Untuk itu, siapkan kopi, cemilan, tonton video ini sampai habis. Di balik angka ada makna. Hitam putih pilihan Anda. Jadi begini guys,
pada tahun 2022 ditemukan 15,5 juta kasus penyakit jantung. Itu menurut data yang diklaim di PBCS. Yang angkanya mencapai 67,34 triliun. Dan ini menjadi beban APBN. Kemudian di tahun 2024 juga ditemukan angka yang fantastis untuk penyakit paru kronik, yaitu ada 19 juta pasien yang bolak-balik ke rumah sakit karena penyakit ini. Itu juga menurut data BPJS. Artinya apa? Apa dong artinya? Artinya ini menjadi beban APBN. Belum lagi orang yang sakit itu tidak produktif, tidak bisa kerja, sehingga menurunkan angka produktivitas yang jika dikalkulasi angkanya luar biasa, 28 triliun. Bayangkan guys, kalau angka klaim BPJS sekitar 67,34 triliun itu digabungkan dengan angka penurunan produktivitas sebesar 28 triliun, itu angkanya 95 triliun guys. Itu akibat dampak negatif dari rokok. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rokok dapat menimbulkan dampak negatif? Saya anggap kamu setuju kalau rokok itu memang berdampak negatif. Untuk itu konsumsinya perlu dikendalikan. Untuk itu peredarannya perlu diawasi. Untuk itu perlu ada pungutan negara yang namanya cukai. Oke, setuju? Kalau belum setuju, kita lanjut dulu aja deh, oke? Guys, ada yang bilang katanya nggak ada orang meninggal karena merokok atau karena rokok. Secara harfiah, memang nggak ada orang meninggal karena merokok 1 batang, 2 batang, sebungkus. Nggak ada, langsung tumbang nggak ada. Tapi disitulah letak bahayanya. Rokok itu perlahan-lahan, sistematis, destruktif secara pelan-pelan. Itulah yang lebih berbahaya. Dia merusak dengan perlahan-lahan. Analoginya seperti ini. Kalau rayap menggerogoti rumah atau bangunan, bangunan itu tidak akan langsung roboh. Mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan baru roboh. Nah, rokok juga seperti itu. Dia perlahan tapi pasti menyebabkan penyakit-penyakit yang nantinya akan menyebabkan kematian. Wah, masa sih? Oke. Menurut para dokter, banyak penyakit yang disebabkan karena dampak negatif rokok. Contohnya penyakit kanker, ya. Itu 90% itu disebabkan oleh dampak negatif rokok. Kemudian penyakit jantung koroner. Itu resikonya bisa 2 kali lipat jika dipicu oleh rokok. Kanker paru-paru, kanker mulut, tenggorokan, stroke, dan lain-lain. Itu bukan kata saya, kata dokter. Di Indonesia, ada 230.000 orang meninggal setiap tahunnya gara-gara rokok. Dan menurut WHO, 8 juta orang meninggal setiap tahunnya gara-gara rokok. Data ini bukan rekayasa, tapi memang data medis yang dikumpulkan dari rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain-lain. Gak percaya? Browsing aja. Pasti kamu pernah dengar dong, perokok pasif. Orang yang nggak ngerokok, tapi tiba-tiba kena kanker paru-paru. Nah itu, menurut Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta, sekitar 70-80% perokok pasif ada kecenderungan untuk kena kanker paru. Dan luar biasa, kalau tidak diobati, bisa menimbulkan kematian dalam 6 bulan. Jadi, ini memperkuat argumen bahwa rokok memang pantas dikenai cukai. Karena apa? Karena sebagai kompensasi atas dampak negatif itu untuk semua orang, baik perokok maupun perokok pasif. Setuju nggak? Kalau belum setuju, kita lanjut lagi. Jadi menurut saya, pernyataan tidak ada orang meninggal karena rokok itu sangat menyesatkan. Sama aja kita bilang tidak ada orang yang meninggal karena tidak pakai helm. Ya, ketika dia tidak pakai helm, kecelakaan, kepalanya kebentur, memang itu mati gara-gara cedera kepala. Tapi helm itu melindungi. Pernyataan tidak ada orang meninggal karena rokok bukan seperti itu. Karena jika tidak merokok, itu mencegah dari penyakit-penyakit yang mematikan. Begitu guys. Sekali lagi guys, pernyataan tidak ada orang meninggal karena rokok, ini adalah sebuah ilusi keamanan yang menyesatkan, terutama untuk generasi muda. Seolah-olah ada legitimasi untuk dia bisa merokok dengan aman. Anak SD, SMP, SMA, kalau dengar pernyataan seperti ini, seolah-olah ada legitimasi. Padahal negeri ini akan diwarisi oleh mereka, generasi muda nantinya. Dan kita harus meraih Indonesia Emas 2045. Bagaimana kita bisa meraih Indonesia Emas 2045 kalau generasi muda tidak sehat gara-gara pernyataan sesat?
Jadi, apakah ada orang yang mati gara-gara rokok? Jawabannya jutaan. Mereka memang tidak mati ketika mereka menyulut api ke ujung rokok, tapi mereka bisa mati karena akumulasi dari kebiasaan menyulut rokok dan menghisapnya. Secara teori ekonomi, rokok bukan termasuk hierarki kebutuhan Maslow. Jadi bukan termasuk kebutuhan primer seperti makanan, sandang, papan gitu ya. Tapi bagi para perokok, rokok ini luar biasa unik. Karena apa? Walaupun bukan kebutuhan primer, dia kebutuhan semi primer. Artinya harus ada. Jadi kebutuhan yang harus ada. Karena memang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan emosionalnya. Jadi unik. Jadi konsumsinya itu bersifat unik karena ada zat addicted di sana. Poin penting yang harus dipahami untuk barang yang namanya rokok ini, ketika harga rokok naik, konsumsi dari perokok existing atau perokok yang sudah kecanduan itu tidak langsung berhenti. Ya, jadi konsumsinya tidak langsung berhenti ketika harga rokok naik, tapi hanya bergeser. Bergeser bisa ke yang lebih murah, bisa ke tarif yang lebih rendah, atau bahkan rokok ilegal. Itu tadi perokok existing yang sudah kecanduan. Dia tidak terpengaruh oleh naiknya harga rokok karena dia bisa bergeser ke rokok lain yang lebih murah, tapi tetap merokok, ya nggak? Lalu untuk apa pemerintah menaikkan tarif cukai sehingga harga rokok naik? Untuk apa? Nah, ini guys, ini poin yang krusial sekali yang terlewatkan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat, terutama para perokok pemula yang baru coba-coba. Bayangkan guys, kalau anak SD, SMP, atau SMA yang uang jajannya pas-pasan pengen merokok, ikut-ikutan, dia lihat harganya 35.000, pasti sayang. Dan dia batal untuk membeli rokok dan tidak jadi kecanduan. Itulah tujuannya. Instrumen tarif cukai itu untuk mengendalikan konsumsi para perokok, terutama perokok yang baru coba-coba atau perokok pemula. Jadi, instrumen pengendali konsumsi yang dinamakan tarif cukai ini berfungsi sebagai pintu penghalang masuknya generasi muda ke dalam lingkaran kecanduan rokok. Dan ini adalah investasi yang hebat untuk jangka panjang. Bayangkan, kalau hari ini kita bisa mencegah 1 juta aja remaja yang mau coba-coba merokok, 20-30 tahun ke depan, kita bisa menyelamatkan mereka dari resiko terkena penyakit kanker, jantung, dan lain-lain. Dan ini adalah investasi yang luar biasa untuk masa depan. Super sekali bukan? Saya Mario Teguh. Di balik angka ada makna. Hitam, putih, pilihan Anda. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Hitam putih pilihan Anda, hitam putih